Halo sob, balik lagi bareng Bang Japra di channel nonton film. Gimana kabar kalian semua? Pada sehat kan? Kali ini Bang Japra merangkum film yang berjudul Big Stan yang dirilis tahun 2007. Film ini bergenre action komedi yang menceritakan seorang lelaki bertubuh kecil yang merasa besar dengan ulahnya menjadi seorang penipu hingga semua orang membencinya. Karena ulahnya itu, Stanley Milton yang diperankan oleh Rob Schneider harus merasakan ruang sel tahanan selama 3 tahun. Oke, jangan panjang kali lebar kali tinggi, kita lanjut aja ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pembisnis properti yang bernama Stanley, dan ini orangnya. Di mana dia dituduh melakukan praktek penipuan pada setiap bisnisnya, sehingga Stan harus digelandang secara paksa oleh pihak kepolisian. Go on, sign it. Stan Minton, you're under arrest for fraud. Will be used against you in a court of law. It's just a little. Jezebel! I'll call him out! You guys are gonna Pada persidangan pertama, di mana ia dinyatakan bersalah, sehingga membuat ia panik dan meminta kepada pengacaranya untuk menyuap Bapak Hakim, sekaligus membuat pernyataan bahwa hal itu dilakukan secara tidak sengaja, agar Stan dipenjara hanya setahun saja. Namun, karena pengacara ini masih berpikir positif dan ingat perkataan sang bunda, bahwa ia harus konsisten dan jujur dalam hidupnya, dan beliau pun langsung menolak, sehingga Stan pun memecatnya saat itu juga. Stan pun menyewa pengacara lain yang terlihat tidak meyakinkan, namanya Popper. Ini wujudnya. Popper merupakan pengacara yang kotor dan licik, di mana dia berhasil menyuap Bapak Hakim, sehingga Stan hanya mendapat hukuman penjara selama 3 tahun saja. Dan itu pun ditunda selama 6 bulan setelah Stan menyelesaikan cerita abal-abal yang sudah direkayasa oleh Popper. Thank you, Judge. Court is adjourned. Meskipun hukuman Stan dikurangi dan masih 6 bulan lagi untuk masuk penjara, Stan yang lemah pun tetap stres dan mengalami serangan panik, di mana dia memutuskan pergi ke bar untuk meminum amer, dan tak sengaja bertemu dengan seorang mantan narapidana. Do you got a problem? Karena belum pernah masuk penjara, Stan pun memberikan Rp1.000 kepada mantan napi tersebut untuk menceritakan pengalamannya di dalam penjara. Dan saat mendengar bahwa Stan akan dikurung di penjara bernama Pearland, si mantan napi pun cukup terkejut karena penjara tersebut dipenuhi dengan gangster, orang-orang rasis, kekerasan, pencabulan, pemboholan, dan para sipir yang tidak peduli dengan kondisi para tahanannya. Probably rape you. Stan pun menunjukkan tato yang bergambar ibunya untuk bertanya, apakah ini cukup untuk membuat para tahanan itu takut? Si mantan napi pun menjawab, ya tentu saja itu lebih dari cukup untuk menjadi target pemboholan semua para napi. Mendengar hal itu, Stan pun semakin panik, di mana sang istri yang bernama Mindy, ini wujudnya, dan ini bentuknya. Memotivasi Stan dengan mengatakan bahwa Stan pasti menemukan cara dari setiap permasalahannya. Dan akhirnya Stan pun bangkit dan lebih percaya diri, dan mengatakan dan berteriak, I will be unrapeable. Kemudian Stan pun membeli beberapa steroid untuk menjadi lebih berotot, seperti mbak-mbak atlet ini. Lalu pergi ke tempat tato untuk mentato anusnya, supaya terlihat kurang menarik saat mau dibool. Tak cukup sampai situ, Stan pun belajar karate untuk mengasah ilmu bela dirinya. Namun saat latihan, Stan pun hanya menjadi bahan siksaan bagi lawannya. Sehingga dia nekat melanggar aturan dengan menyerang lawan tanpa aturan, dan berakhir dihajar dan diusir oleh guru dari dojo tersebut. Namun, di balik kesakitan dan kekalahannya, Stan pun tak sengaja bertemu dengan orang yang bernama The Master. Ini wujudnya, di mana Stan dibuat terkesima ketika The Master mengatakan hal-hal kekuatan dan bela diri yang sesungguhnya. Untuk itu, kemudian beliau memukul tembok sampai hancur, yang semakin membuat Stan terkagum-kagum. Stan pun meminta sang master untuk mengajarinya dan membawa pulang ke rumahnya.
di mana sang istri awalnya nampak tidak suka kepada sang master, tapi karena Stan ingin agar dirinya menjadi lebih kuat, sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Turn them into canker sores. That's exactly why he's the perfect guy to teach me. But Stan. Look, Pelajaran pertama, Stan pun dibangunkan pagi sekali dan disuruh sarapan dengan jus popodot sapi. Di mana hal itu Stan konsumsi setiap hari sampai dirinya masuk ke dalam penjara. I blended all that gross stuff you want. I'm okay. Rise. Dan mulai hari ini dan sampai 6 bulan ke depan, Stan pun dilatih untuk memiliki ketahanan fisik yang kuat. Di antaranya adalah ketahanan tubuh seperti dipukul obor agar tubuhnya kebal. Dilatih pentil agar memiliki ketahanan petil yang super kuat. I was wondering just how important. Sarapan yang lebih ekstrim seperti kalajengking hidup. Hingga akhirnya membuat sang istri muak dengan tindakan sang master dan Stan semakin hari semakin berlebihan. Untuk kemudian dia memutuskan pergi dari rumah tersebut. Because I've given you everything you've ever wanted. Crazy. I gave you this house. What a 1955 Ford Speedster. It has a back seat. Mindy, what do you want? Bye. Leave. I don't need you. Meski begitu, Stan pun tetap melanjutkan latihannya, di mana kali ini The Master mengajarinya jurus rahasia, yang katanya belum pernah diajarkan kepada siapapun, di mana jurus ini mempusatkan energi tubuh pada ujung jari, sehingga bisa menghancurkan apapun yang mengenainya. Jurus ini dinamainya dengan nama Jari Kematian. Saat Stan mencobanya, tentulah ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Justru jarinya langsung patah saat itu juga. Tapi mulai dari situ, Stan berlatih keras sampai titik darah penghabisan. Setelah 6 bulan berlalu dan Stan menguasai setiap jurus termasuk jari kematian, kini saatnya Stan menguji semua hasil latihannya dengan cara menantang guru dojo yang menghajarnya waktu itu, di mana Stan mengalahkannya dengan sangat amat mudah yang membuat sang master dan pengacaranya cukup terkejut. To beat off? That's it. Tibalah hari Stan harus menjalani hukuman. Dan dia pun berpamitan kepada sang master dan pengacaranya, yang tanpa sadar, sang istri sedang memperhatikannya dari jauh dan terlihat menangis atas kepergian Stan suaminya. Dengan tato ibunya yang sudah ditambah kata killer, Stan pun sangat terlihat santai dan kalem, yang nampak tidak seperti seseorang yang akan masuk ke dalam penjara. Di mana saat ada seorang napi sangat mengganggunya, Stan pun mulai menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Sampai di lapas penjara, mereka semua pun harus menjalani pemeriksaan anus untuk memastikan kesehatan jasmaninya. Dan tiba-tiba, dua sipir pun dibuat terkejut di saat melihat lubang anusnya, di mana yang kita tahu, Stan telah mentatonya dengan sebuah gambar entah apa itu, tapi mereka semua dibuat takjub dan tak sampai untuk menyentuhnya. Condos, compliments of the state. Ini adalah Sword, seorang kakek tukang coli yang akan menjadi teman sekamar Stan, di mana beliau ingin tidur di ranjang paling atas. Good to be back. Saat di lapangan, Stan pun menanyakan kepada Sword, siapa orang yang paling berkuasa di sana, di mana Sword mengatakan bahwa banyak sekali kelompok yang berada di penjara ini. Di antaranya
ada geng kulit hitam yang leadernya katanya pernah membunuh orang dengan sekali pukulan. Kemudian ada geng Meksiko, ya tentu saja didominasi para gangster Meksiko. Dan yang terakhir ada geng Nazi yang suka berkelahi secara bergelombolan. Saat Stan bertanya, siapakah predator seks paling beringas di sini? Sword pun langsung menunjuk ke arah seorang pria kulit hitam berbadan besar, di mana dia hobi memperkosa para napi baru dan dia mempunyai kelainan homreng, yang sudah kalian semua pasti pahamlah. Pria besar ini bernama Raymond. Ini wujudnya. You think I want money? Tanpa ragu, Stan pun meminjam buku milik Sword, lalu menghampiri Raymond dan mengejeknya. Sehingga itu jadi bahan perhatian narapidana yang ada di sana. Saat Raymond akan menyerang, Stan pun langsung menghantamnya dengan buku, lalu menghajarnya dan mempermalukannya. Sehingga Stan pun tak ragu-ragu mematahkan ketiga jari di tangan kanannya. Saat leader geng Nazi memintanya untuk bergabung, Stan pun langsung memukul muka sang leader, di mana saat geng kulit hitam mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengeroyok. Lagi-lagi Stan menunjukkan kebolehannya hasil latihannya dengan sang master, di mana dia dengan begitu lincah dan kuat mampu mengalahkan mereka semua tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. See what happens. If you want to fight me, you're gonna have to fight me. Come at me again, I'm gonna hang on to him like... We should have killed him. I see Mr. Minton has acquainted himself with his... Alhasil, di hari pertamanya, Stan pun menjadi jagoan di penjara tersebut, di mana saat jam makan siang, semua tahanan pun menyingkir dari meja yang akan Stan gunakan, dan itu pun menandakan semua para tahanan sudah takluk terhadap Stan. I don't know what everybody's complaining about. Singkat cerita, Stan pun dipanggil oleh kepala penjara untuk ke kantornya, yang mana saat sipir mau melepaskan borgolnya, tapi Stan sudah melepaskannya lebih dulu, dengan cara melepaskan sendi-sendi di pergelangan tangannya. Ew, that is creepy. You can wait outside. Ternyata, alasan Stan ditempatkan di penjara ini bukanlah tanpa sebab. Karena ternyata kepala penjara sudah mengetahui background dari Stan yang merupakan seorang pembisnis properti walaupun dengan hasil tipu-tipu. Di mana kepala penjara yang ternyata diam-diam ingin menutup penjara ini dan menggantikannya dengan kawasan real estate yang pastinya menghasilkan lebih banyak cuan. Stan pun diminta untuk membantu kepala penjara dan membuat perincian dan rencananya menjadi kenyataan. Di mana Stan diiming-imingi pengurangan masa tahanan jika dia mau melakukan itu What's semua. in it for me? Mandatory minimum. Wardens have a great deal of discretion, Grant. Singkat cerita, Stan pun terlihat sedang mandi bersama tahanan lain, di mana tiba-tiba muncullah ketua geng Nazi yang berniat untuk membunuhnya. Namun, Stan yang memiliki insting yang kuat, ternyata Stan sudah menyiapkan beberapa sabun yang sudah diikat mirip senjata Bruce Lee. Dan Stan pun melumpuhkan ketua geng Nazi tersebut hingga tak sadarkan diri. With 3 bars of soap and a shoelace. Setelah selesai, Stan pun menyerahkan sisanya kepada geng kulit hitam, di mana mereka semua akan berpesta terhadap liang tokainya.
yang secara bergiliran dan itu pun sangat memboolkan. Esoknya pun Stan sudah berada di kantor kepala penjara dan mulai membuat perincian real estate-nya, di mana si kepala penjara membawa seorang pria Asia yang merupakan partner bisnisnya, di mana pria Asia tersebut tergabung dalam kelompok mafia Vietnam dan itu bisa dilihat dari tato yang ada pada jarinya. Dengan pesonanya, Stan pun mampu mengumpulkan ketiga kelompok penjara dalam satu forum, di mana Stan mengatakan sebuah peraturan baru di penjara ini, yaitu dilarang melakukan kekerasan fisik dan pemboholan, dan jika ada yang melanggarnya, maka harus siap-siap berhadapan dengan Stan sendiri. Dan Raymond pun bertanya, apakah masih boleh melakukan pemboholan dengan sesama pembohol? Dan saat Stan bertanya, apakah ada yang berminat dengan Raymond? Si Abah pun ngacung dan ternyata dia pun sama-sama mempunyai kelainan seks dan menjadikan mereka pasangan yang romantis. Stan pun membuang semua buku, game dan film yang mengandung kekerasan, yang dimana agar mereka bisa berpikir lebih positif, yang salah satunya adalah dengan menari salsa dengan nuansa yang ada Latin-Latinnya. Berkat ceramahnya seperti Ustadz, 3 pemuda yang biasa dibully dan dibohol berterima kasih kepada Stan dan ingin menjadi anak buahnya, di mana Raymond dan yang lainnya meminta hal yang sama, yang dimana di penjara tersebut hanya ada satu geng yang diketuai oleh Stan seorang. Setelah hari itu, situasi penjara pun berubah 180 derajat menjadi lebih damai sekali, di mana ras bergabung menjadi satu. Bahkan, ketika ada yang berulang tahun, mereka merayakannya dan berbagi hadiah satu sama lain. Suatu hari, Stan pun kedatangan tamu yaitu istrinya sendiri, yang sudah tidak marah lagi, di mana mereka berdua melakukan mantap-mantap di ruangan khusus. Dan saat sudah selesai, Stan pun bertanya, di mana kau mendapatkan gaya baru itu? Dan sang istri pun menjawab, sang masterlah yang mengajariku cara melakukannya. Sontak, hal tersebut membuat Stan mengira istrinya telah selingkuh dengan sang master. Dan tak lama, muncullah pasipir yang meminta Stan untuk menemui kepala penjara di kantornya. Wait! I don't want you to see him anymore. You're not allowed to see him anymore. You hear me? Have you sweetie cakes? Let's go. Cocksucker! Melihat situasi penjara menjadi damai dan bertolak belakang atas kesepakatan Stan di awal, karena jika keadaan penjara menjadi damai, tentu hal itu akan membuat penjara sulit ditutup, dan kepala penjara tidak akan bisa mewujudkan mimpinya untuk membuat real estate di lokasi tersebut. Untuk sedikit memberikan intimidasi, dan si pria Vietnam pun menunjukkan aksi kebolehannya memukul dinding kayu, dan kepala penjara mengancam tidak akan mengurangi masa tahanannya jika Stan tidak mengembalikan kekacauan di penjara seperti sebelumnya. Bullard! Escort Mr. Minton back to his cell. Yes, sir. Come on, man. Stan pun dibuat dilema, di mana satu sisi masih peduli kepada semua tahanan, namun di sisi lain ingin segera keluar untuk mengajar sang master yang berselingkuh dengan istrinya. Karena sifat egoisnya, Stan pun memilih untuk menuruti keinginan sang kepala penjara, di mana dia bersikap acuh tak acuh dengan permasalahan anak buahnya, di mana mereka semua berkelahi lagi satu sama lain, karena pemimpinnya saja tidak memperdulikan keadaan mereka lagi. Hey, listen up! I don't care what any of you do to each other! More like it. Yes. Saat makan siang,
Stan pun melempar makanan si pemuda yang mengidolakannya, di mana hal tersebut membuat seisi ruangan terkejut, dan Sword pun mulai menjauhi karena kecewa dengan sikap Stan yang tidak lagi memperdulikan mereka semua. Well, I don't. I was wrong about it. Esoknya, kepala penjara pun membawa sejumlah para dewan gubernur untuk memeriksa penjara tersebut, di mana hal itu sengaja dilakukan karena tepat jam 12.40 nanti, tahanan akan dikumpulkan di lapangan, dan saat mereka semua berkelahi dan terjadi kekacauan, para penjaga akan menembak semua sampai tak tersisa, sehingga tak ada lagi alasan untuk bertahan, dan real estate impian sang kepala penjara akan segera terwujud. Sesuai janjinya, kepala penjara pun mempersilahkan Stan menghadap Dewan Bebas Bersyarat, di mana Stan cukup bersikap baik di hadapan mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, Stan pun ternyata tidak tega melihat mereka semua mati di tangan para sipir, dan memilih untuk berbicara kasar hingga permintaan bebas bersyaratnya ditolak secara mentah-mentah. Did I mention I'm in real estate? Close by here, I can't wait to develop. Seriously, do you mind lowering a little bit? I'd love to. Parole denied! Take him back to his cell. What color? Are they light brown? Or are they dollar size or quarter? Di saat keluar ruangan, di situ ada sang master dan istrinya. Dan akhirnya terungkap bahwa sang master impoten akibat kebiasaan merokoknya. Sehingga mustahil istrinya berselingkuh dengan sang master, di mana pada faktanya yang master ajarkan bukan posisi Kama Sutra, melainkan gerakan bela diri sederhana seperti master ajarkan padanya. Di sisi lain, para sipir ditugaskan untuk membagikan senjata tajam untuk semua tahanan, di mana itu dimaksudkan agar mereka berkelahi sampai berdarah-darah, hingga para dewan gubernur yang menyaksikannya tak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan penjara ini. Kembali ke Stan yang nekat memukul sipir, di mana dia langsung ke tempat kepala penjara untuk membatalkan kesepakatannya. Namun, justru malah diserang oleh si mafia Vietnam, yang ternyata adalah murid pertama sang master yang sempat diceritakannya. Stan pun dihajar habis-habisan sampai lubang celengannya terpampang dengan jelas, di mana si mafia Vietnam itu ternyata seorang omreng yang doyan lubang bool. Di mana Stan akhirnya sadar bahwa jurus cari kematian yang diajarkan sang master mungkin ini dimaksudkan untuk momen seperti ini. Stan pun menusuk liang bool pria itu dan menghajar balik sampai dia kewalahan. Di mana saat mereka mengadu ketahanan pentil, tentu saja Stan tidak akan merasakan apapun, karena sudah diajarkan dengan baik oleh sang master. Dan saatnya tiba, Stan pun akhirnya menggunakan jurus cari kematiannya, di mana dia menyerang si mafia dengan jurus tersebut yang membuat terlempar ke belakang, sampai-sampai miniatur real estate milik kepala penjara menancap tepat di liang boolnya. Setelah berhasil mengalahkan si mafia Vietnam, nampaknya Stan sudah terlambat untuk mencegah kekacauan, di mana mereka sudah berkumpul di lapangan. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, karena ternyata mereka semua hanya menari saja sesuai yang telah diajarkan oleh Stan, di mana hal itu membuat kepala penjara sangat kesal dan menyuruh sipirnya untuk menembak. Tapi dia tidak mau untuk melakukan semua itu hanya karena sebuah tarian. Dan pada akhirnya, kepala penjara mengambil alih senjata apinya dan menembak mereka semua secara mengkambing buta, di mana hal itu disaksikan oleh Dewan Gubernur, dan saat mau menembak Stan, muncullah sang istri yang langsung menendangnya yang telah diajarkan oleh The Master. I might like that. 3 tahun kemudian, tibalah hari kebebasan bagi Stan. Kini semua para tahanan sudah terbiasa beraktivitas positif.
di mana mereka semua belajar bela diri yang dipimpin langsung oleh pemuda yang sering dibully dulunya. Dan para ketua geng yang dulu sangat garang, cukup terlihat sedih dengan kepergian Stan. Sampai-sampai ada yang mentato wajah Stan tepat di perutnya. Dan untuk Raymond, dia memiliki kekasih baru, yakni mantan kepala penjara yang tentu saja akan dibohong oleh sang Raymond tiap harinya. Dan setelah semua berakhir, kini Stan bisa kembali ke kehidupan lamanya dengan lebih berpikir positif. Dan tentu saja ada sang master yang akan terus numpang di rumahnya sampai waktu yang belum ditentukan. Okay, baby. Let's go, sweetie!